Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Baik, alhamdulillah para penonton Apip Channel pada kesempatan ini bisa diskusi lagi atau ngobrol santai dengan ya biasa orang udah pada tahu nih Pak Rijal Fadilah udah keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta dari petisi 100 nih untuk menyuarakan tentang pemakzulan. Oh ya Kang Restu. Ya, gimana Pak setelah keliling-keliling Pak? Ya alhamdulillah kelihatannya sudah cukup merata, gitu Merata. kan, spirit untuk memakzulkan itu, gitu kan, hanya terkenal oleh momentumnya saja, gitu. Tapi suasana kebatinan lah, suasana sosiologis, gitu kan, suasana perasaan publik. Bahwa masyarakat pemerintahan Jokowi ini sudah tidak bagus dan harus segera dimakzulkan. Dimakzulkan. Baik, nah ini kan Pak Rijal kan mungkin menyuarakan pemakzulan ini kan tidak asal-asalan juga kan, melihat ada fakta kejadian apa yang sekarang lagi krisis semua dari segala aspek. Nah kan, atau kita bahas yang kemarin juga kan ada acara tuh ya yang di Bandung yang diadakan di salah satu kafe di kota Bandung, yang kebetulan pembicaranya tokoh juga nih Pak Ep Saifullah ya. Oh yang Pak Ep ya. Pak Ep ya. Nah kan di sana juga ada pembahasan lah sedikit tentang pemakzulan. Ya. Nah kalau menurut Pak Rijal nih tanggapannya gimana tuh? Ya, saya Statement kira itu yang beredar. Dari sisi ungkapan mengenai krisis itu bagus dan benar, gitu ya. Krisis moral, krisis kebijakan, krisis politik, krisis elektoral. Apa yang dikemukakan Pak Ep itu betul, gitu ya. Bahwa ujungnya ada juga krisis konstitusional, katanya itu bonus krisis, katanya gitu kan, yang berujung pada pemakzulan itu keniscayaan. Itu titik temunya, gitu ya, bahwa harus dimakzulkan. Hanya Ep melihatnya pemakzulan itu nanti pasca pilpres, gitu ya. Sedangkan petisi 100, gitu kan, ada teman-teman yang lain, sebelumnya, karena justru pemakzulan itu untuk, gitu kan, membantu pemilu agar jujur, adil, transparan, objektif, gitulah, dalam rangka fair play-nya. Selama masih Pak Jokowi yang mengendalikan, gitu kan, dengan bahasa cawe-cawe, maka tidak terjamin itu yang disebut dengan pemilu yang adil, jujur tadi, gitu. Jadi oleh karena itu mau tidak mau bahwa pilihan itu adalah sebelum pilpres atau pemilu, dengan kata lain pemilu tanpa Jokowi. Tapi katakanlah lengser ya Pak Jokowi. Apakah masih memungkinkan pemilu itu akan tetap jujur dan adil? Ya saya kira mungkin, karena faktor kerusakan politiknya ada pada Pak Jokowi, gitu. Jadi kalau Pak Jokowinya nggak ada, gitu kan, ada kepemimpinan baru lah, sifatnya sementara juga tidak apa-apa, pasti di dalam rangka melakukan pembalikan dari kondisi yang ada dan menjaga, gitu kan, kondisi yang terbalik itu. Jadi saya kira lebih terjamin. Kalau misalnya masih Pak Jokowi yang memimpin bangsa negara ini, lalu di depannya pemilu, lalu sudah ada juga bukan hanya indikasi, gitu kan, tapi fakta-fakta, gitu kan, bahwa ia akan melakukan, bahasanya mah, segala cara, gitu kan, untuk memenangkan kandidat kepanjangan tangannya, terutama kepanjangan tangan keluarganya. Nah, kan kalau yang disampaikan Pak Ep sesudah pemilu pemakzulan, pandangan Pak Rijal sendiri kalau sesudah pemilu gimana tuh? Iya, saya kira hasilnya. Ya di situ kan Pak Ep ada sedikit juga yang kontradiksi ya, maksudnya. Kontradiksinya itu menyebut bahwa misalnya Prabowo dan Gibran bisa dikalahkan, gitu kan. Tapi di sisi lain bahwa pemakzulan itu harus. Sebetulnya kontradiksi kan, kalau memang Gibran sama Prabowo sudah bisa dikalahkan, buat apa dimakzulkan? Sementara masalah pemakzulan ini dalam rangka menjaga jangan sampai, gitu kan, rekayasanya istana, rekayasa presiden itu jalan dan sukses, gitu kan, yaitu Gibran Prabowo menjadi
presiden dan wakil presiden, gitu kan, atau terbalik ya di antara keduanya itu, gitu kan. Itu kan yang kita cegah, dan itu adalah diawali tentu saja dengan tidak adanya Jokowi atau tidak ada pengaruh Jokowi, gitu. Jadi itu kontradiksinya di situ aja. Gitu. Oke, nah kan ini pemakzulan otomatis harus di DPR juga harus bersuara ya. Sedangkan kita lihat sekarang kan partai-partai, ya ini masih yang saya lihat kan partai-partai kan dominannya itu pada dukung Pak Prabowo, Pak Gibran, yang dimana kita tahu lah Pak Gibran sendiri kan itu Gibran masih anaknya Pak Jokowi. Nah, itu untuk memakzulkannya caranya harus gimana? Sebenarnya begini gitu ya, kita sekarang mungkin tadi suatu bahasa mengandalkan DPR, walaupun sebetulnya di DPR sendiri petanya sudah berubah. Pak F sendiri mengatakan ada krisis politik dari 81% dukungan, gitu kan, sekarang tinggal 46 gitu ya, 46,6% gitu yang 0,4% yang ada. Berarti juga sebenarnya sudah krisis dukungan. Kalaupun mau masuk ke DPR bisa menghasilkan atau itu. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu gitu kan ya, untuk bisa melakukan itu atau ingin melakukan itu, ya kan pemakzulan itu basisnya adalah kekuatan rakyat. Itu kayak 98 juga tahun 66 dulu ada aksi gitu, aksi rakyat, aksi aspirasi, demonstrasi gitu kan, people power lah gitu. Jadi people power ini masuk ke DPR, ke MPR, bisa itu menekan MPR atau DPR MPR melakukan proses mekanisme sesuai yang diatur gitu kan, atau itu adalah satu kekuatan real politik untuk menekan juga langsung Jokowi. Itu seperti Pak Harto dulu kan masuk ke DPR minta dimaksud, tapi kan nggak dimaksudkannya bukan oleh DPR MPR, langsung mundur. Nah itu juga mungkin terjadi gitu, karena daya dukungnya hancur, daya dukungnya lemah gitu. Nanti juga apakah aparat TNI, polisi atau partai politik itu kan berbalik gitu, bahkan akhirnya menjadi krisis, dia tidak punya dukungan. Nah kan ini waktu kan tinggal berapa puluh hari lagi, 70 harian lagi ya menuju pemilu. Nah ini katakanlah Pak Jokowinya belum mundur-mundur juga nih. Kira-kira strategi Pak Rizal apa nih? Ya tetap bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat harus turun, harus turun gitu ya, mahasiswa, ya, kemudian mama, purnawirawan, buruh, kiai, pesantren, gitu kan, seluruh elemen umat Islam turun. Saya kira ketika memang ada isu magnetiknya, gitu kan, bisa. Sekarang isu magnetiknya ada yang menarik. Ini rezim ini nepotisme, mau dibawa kepentingan keluarga kan misalnya, itu udah menarik tuh buat mahasiswa. Kalau saya mahasiswa sekarang bisa turun di bulan Desember ini, katakan ini Januari udah selesai, gitu. Jadi menurut saya sangat mungkin, gitu, karena perubahan itu bisa cepat. Pak Harto nih, itu 11 Maret dilantik, gitu kan, dipilih. 98 dan 98 ini, kekuatannya maksimal, gaspol, gitu kan, bisa berhasil. Mei jatuh, bayangkan itu, Mei nggak lama kok, itu ketika memang isu magnetiknya tadi mampu menggalang kebersamaan. Saya kira bisa cepat kok perubahan, bisa cepat ya. Baik. Nah ini nih. Kan Pak Rizal ini udah sama petisi 100 sudah keliling Jawa Barat ya Pak. Rata-rata suara yang kan biasanya di pembicara suka ada yang menanggap atau yang statement yang keluar. Biasanya hal apa sih yang menyebabkan orang itu sangat tidak suka dengan katakanlah Pak Presiden Jokowi dengan kebijakannya Pak? Iya, terutama satu ya KKN, itu ya korupsinya nyata, yang Pak Mahfud pernah nyatakan juga kan, dari atas sampai bawah korup, gitu kan, bahkan lebih dahsyat dari Orde Baru. Nah itu kan masyarakat tuh sensitif dan melihat itu kan, tidak suka tuh ya, namanya korupsi pejabat dengan pengusaha, ada kolusi, gitu. Sekarang ini tambah ini Pak, tambah
kuat gitu kan, keinginan cepat mengubahnya karena nepotisme. Jadi KKN-nya mutlak sekarang. Itu jadi KKN ini sudah satu itu ya. Yang kedua soal kebijakan luar negeri yang lebih dekat ke Cina, gitu kan. Belum nanti impaknya pada proyek-proyek gitu kan, sampai ke Rempang mau diserahkan ke Cina ya, IKN mau jadi bagian proyek obor Cina, pokoknya Cina nah gitu kan. Jadi kelihatannya mau masyarakat sensitif, udah tanda kutip ya, WNI keturunan Cina di Indonesia juga sudah merajalela menguasai ekonomi, ditambah lagi dengan dominannya kepentingan globalnya Cina. Itu. Berarti sudah sangat harus serius menurut saya dimakzulkan. sudah harus ini sudah harus dimakzulkan. Makanya tagline-nya dari petisi 100 itu adalah makzulkan Jokowi segera. Oke, nah katakanlah makzul ya Pak. Nah ini nanti yang memegang kekuasaan siapa nantinya Pak? Yang kata Pak Rijal mumpuni lah untuk sementara membenahi. Ya karena begini kan, itu akan kembali ke proses pemilu, gitu ya akhirnya kan sekarang pemilu juga sedang berjalan, ada 3 pasang itu ya kan, masing-masing punya kapasitas yang menurut pendukungnya masing-masing, ya, tapi rakyat juga udah bisa melihat kan gitu pemilu, jadi nantinya itu dibawa ke pemilu, gitu, yang namanya kepemimpinan itu transisi gitu. Jadi termasuk tadi kalaupun melalui proses mekanisme DPR MPR gitu kan. Itu triumvirat sebulan diganti oleh presiden yang dipilih oleh MPR untuk menyelesaikan sampai bulan Oktober. Jadi tetap aja pemilunya jalan. Itu yang cuman aman pemilunya, misalnya itu kan amin, misalnya Pak Anies yang dianggap terbaik itu kan, itu bisa sukses gitu. Kalau sekarang belum tentu, bisa saja diganggu, dan dengan kecurangan serta perekayasaan yang masif bisa tingkat keberhasilannya menurun. Nah, oke, coba kita kembali ke yang tadi kita bahas tentang Pak Saifullah pula ya. Nah kan tadi Pak Ep mengatakan pemakzulan itu bagusnya, bukan bagus ya, nanti udah pemilu saja atau gitu ya. Nah ini dari petisi 100 mungkin nanti ada diskusi nggak nanti atau ketemu Pak Ep-nya langsung atau gimana Pak? Saya kira itu sangat konstruktif, bagus gitu kan, supaya juga pandangan Pak Ep bisa bukan berubah ya, ada pengaruh lah diskusi bahwa ada argumen lain. Karena Pak Ep kan mengatakan nih 2 alasan kenapa tidak bisa makzul sebelum Pilpres. Satu katanya kan partai politik takut terganggu tahapan pemilu, gitu kan. Padahal makzulnya presiden ini Jokowi ini tidak berpengaruh terhadap tahapan pemilu. Karena di situ dianggapnya begini, kalau terganggu tahapan pemilu ditunda, maka Jokowi memperpanjang. Padahal tidak gitu. Kalau makzulnya Jokowi itu gitu kan tidak menyebabkan penundaan pemilu memperpanjang Jokowi, bukan. Tapi kalaupun ada penundaan, itu penundaannya teknis saja. Wah, pemilunya tetap jalan tapi teknis. Kalau sekarang ini ditunda, harap kemungkinan Jokowi memperpanjang, itu yang ditakutkan. Itu yang disebut tidak bisa dilakukan sekarang. Kalau menurut kita enggak, sekarang bisa turunkan, gitu kan. Kalaupun pemilu harus ditunda dalam pengertian hari, bulan atau minggu, gitu kan, itu teknis. Tuh. Yang kedua, alasannya Pak Ep itu adalah ada anarkisme. Katanya kalau sekarang dilakukan pemakzulan terjadi anarkisme. Kalau anarkisme nanti ada pemberlakuan undang-undang darurat sipil, Jokowi makin kuat. Gitu. Padahal dalam konteks sejarah bangsa kita nggak pernah ada darurat sipil. Gitu. Kalau rakyat sudah bergerak, masyarakat sudah menghendaki pemakzulan tadi, itu kan, itu nggak jadi anarkis. Itu yang terjadi malah terproteksi oleh
berbagai kekuatan politik nanti dibangun, jadi malah jadi bersama. TNI yang mulainya mungkin tadi bahasanya bisa saja mulai berhadapan, tapi kan lama-lama juga TNI bersama rakyat. Polisi juga yang pertamanya mengamankan untuk tidak ini, tapi kalau kelihatannya ini bakal aman dengan kebersamaan, dia bersama-sama juga dan membersamai gitu. Berarti masih yakin ya aparat negara masih bisa sama rakyat Bisa, barunya? karena itu biasanya awal-awal saja ada bahasa begini kan. Kalau hanya 1.000 katanya kan, ya kami bubarkan gitu. Kalau 10.000 ya kami amankan. Tapi kalau 100.000 kami bersama-sama. Gitu ya. Itu mah memang hukumnya gitu. Dalam sejarah kita nggak pernah ada darurat sipil, nggak ada anarki juga. Gitu, proses people power selalu menghasilkan ujungnya pemakzulan. Ya. Nah berarti di sini ya saya menggambarkan saja bahwa Pak Rijal Padilla masih yakin pemakzulan Pak Jokowi itu masih bisa dilakukan sebelum pemilu ya? Bisa, namanya ikhtiar kita kan, Ikhtiar, upaya ya? kan, Iya, gitu. Karena tujuan kita baik, supaya pemilunya jujur adil, yaitu tanpa Jokowi. Makanya all out kita, gitu kan, supaya sebelum pemilu. Nah sekarang langkah-langkah nih yang Pak Rijal dengan petisi 100 ke depan mau apa lagi nih yang akan dilakukan? Sekarang kan sudah keliling ke daerah-daerah lah, Pulau Jawa ini tampaknya udah tenaga spirit udah luar biasa juga nih keluar. Ya saya kira kondisinya sudah cukup bagus gitu ya, spirit masyarakat rakyat juga sama gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana membuat linkage ya kebersamaan dengan elemen-elemen strategisnya, termasuk kalau di jalur politik ya mungkin DPR tetap yang tadi sudah tergambar gambarannya seperti itu, misalnya 54% sebenarnya pro pemakzulan kalau memang itu bisa punya keberanian gitu kan, sisa hanya 46,4% saja kan gitu yang itu kan artinya itu bisa dilobi gitu kan. Dan ternyata Pak Ep juga itu berbicara di koalisi masyarakat sipil yang sebenarnya itu banyak elemen-elemen PDIP. Jadi itu juga gambaran peta gitu kan dari semangat baru yang ada. Itu kan setelah kita lakukan pendekatan gitu. Oke, dilanjut lagi Pak Rijal. Jadi ada pendekatan politik ke jalur-jalur politik gitu kan, karena upaya itu upaya politik. Yang kedua upaya hukum. Ya, petisi 100 juga akan melakukan langkah-langkah hukum. Misalnya soal nepotisme itu kan tindak pidana. Kita bawa ke arena proses pidana gitu kan. Keluarganya Jokowi kita laporkan. Itu kan juga satu kekuatan magnetik lain gitu. Tapi ini sudah proses pelaporan atau sedang mungkin disiapkan? Minggu depan sedang disiapkan. Kita sedang siapkan bersama-sama tentang siapa kuasa hukum pendampingnya kan, siapa yang melaporkannya gitu. Itu ada dua sebenarnya unsurnya, unsur petisi 100 satu, dan unsur yang kedua, unsur yang dari Bandung ini ada namanya Forum Perguruan Tinggi Bandung berijazah asli, POR asli. Saya kira kemarin juga semangatnya itu asli semua ya ijazahnya ya. Ijazahnya asli pasti. Itu kan sindiran juga gitu kan. Kami punya ijazah asli loh. Pak Jokowi mana ya aslinya, tolonglah lihatkan gitu. Itu dari sisi itu. Nah, sisi lain itu tadi karena di situ ada juga nuansa penjarakan dan makzulkan dan penjarakan. Nah, berarti juga punya semangat yang sama gitu. POR asli ini dengan petisi 100 ingin sama-sama membawa ke ranah hukum. Emang seharus itu ya, udah dimakzulkan harus langsung dipenjarakan? Iya, sebab dosanya kan banyak menurut kita ya. Dosanya banyak, dosa politiknya. Nggak cukup makzul aja. Harus dipenjarakan. Gitu kan. Harus ada proses hukum dong. Pertanggungjawabkan dulu pelanggaran hukumnya. Nah, itulah kita sebut makanya makzulkan dan penjarakan Jokowi. Oke, kalau gitu Pak Rijal, statementnya luar biasa. Terima kasih juga. Sama-sama Kang Restu. Semoga tetap berjuang. Semoga keinginannya terwujud ya. Amin. Nah ini kan kemarin kita nonton debat presiden lah ya. Tapi kita bukan membahas itu. Mungkin di sini Pak Rijal bisa ikut statement di akhir, closing statement untuk para pemirsa mengenai
petisi 100 dan pemakzulan ini Pak. Silakan Pak, statementnya gimana Pak? Ya, saya kira pemakzulan ini keniscayaan, gitu ya. Saya kira sudah cukup merata lah pemahaman itu ya. Tinggal sekarang soal waktu, gitu kan. Nah, waktu inilah yang mari kita bersama-sama upayakan. Mahasiswa tetap saja dituntut oleh publik, oleh masyarakat, oleh rakyat untuk bisa bergerak gitu kan dalam sebagaimana biasa dia agen dari perubahan gitu kan dengan karakteristiknya. Itu kalau mahasiswa bergerak nanti kan disupport atau bersama-sama dibersamailah oleh elemen-elemen lain gitu kan, termasuk tadi ya kan ada aktivis, ada mama, ada santri, ada para kiai, ulama gitu kan, ada juga buruh gitu kan, ada purnawirawan, nah macam-macam lah itu gumpalan-gumpalan itu kan bersama-sama untuk, dan ini adalah saluran konstitusional. Itu menurut saya juga penting. Pemakzulan ini jangan ditakuti. Pemakzulan ini adalah berbasis konstitusi gitu. Jadi masyarakat atau rakyat bicara makzulkan Jokowi itu konstitusional, nggak melanggar itu, nggak melanggar hukum itu. Yang nggak boleh yang sifatnya kudeta itu kan, kemudian makar itu nggak boleh. Tapi ini kita fair kok, ayo rakyat sama-sama berkumpul mendesak ke DPR, itu sah loh. Itu aja yang penting mah. Jadi jangan takut, itu munculkan keberanian. Dan partai-partai politik gitu ya, jangan tersandera. Harus ada satu spirit baru, keberanian dan memerdekakan diri. Ada gerakan pembebasan dari penyanderaan. Itu karena budaya sandera ini budaya negatif di negeri ini yang sekarang dilakukan oleh Jokowi. Jadi Jokowi ini membangun budaya sandera politik. Kira-kira itu nggak sehat itu. Jadi harus terjadi pemberontakan politik oleh partai-partai politik agar tidak disandera secara politik gitu kan oleh pengambil kebijakan politik. Betul. Itu penting menurut saya karena tuntutan kekinian. Oke. Kalau itu Pak Rizal luar biasa pemaparan yang Siapa disampaikan beliau. Ya mudah-mudahan saya doakan mungkin nanti juga bisa diskusi ya langsung Pak Rizal dengan Pak F ya Pak. Oh insya Allah Bahas pemakzulan biar bisa lebih cepat kalau Pak Rizal pengennya ya dengan petisi 100. Nah baik, jadi untuk para pemirsa terima kasih waktunya. Jangan lupa like, subscribe. Dan yang penting ini buat Pak Rizal jangan berhenti menulis Pak. Oh insya Allah. Saya harus nonton Alhamdulillah, bukan nonton, harus baca nih tulisan Pak Rizal. Siap, harus. Baik kalau gitu terima kasih semuanya. Pak Rizal juga sehat selalu. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.